Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Saya harap setelah menonton video ini, Anda akan mengetahui pengertian, fungsi, serta jenis-jenis protokol jaringan komputer dan juga wawasan Anda mengenai standarisasi jaringan komputer akan bertambah. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizania Faiza Indira dengan NIM 20051214039 dari kelas 2020A Program Studi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Baik, langsung saja saya mulai penjelasannya. Dalam video penjelasan kali ini, saya akan mulai dengan pengertian tentang standar jaringan komputer. Standar jaringan komputer merupakan kebutuhan interkoneksi antar komputer, yaitu dengan standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Standar jaringan komputer juga membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Standar jaringan komputer juga disebut sebagai protokol. Selanjutnya yakni definisi dari protokol jaringan komputer. Definisi protokol jaringan komputer merupakan aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculannya pada tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru pada awal 1990-an, saat internet mulai berkembang pesat, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun, banyaknya jenis protokol itu menimbulkan masalah adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian, International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang bernama Open System Interconnection atau OSI, namun karena model OSI adalah konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol, TCP/IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Protokol memegang peran penting dalam perpindahan data di internet. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari protokol jaringan komputer. 1. Addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Yang kedua, reassembly, yakni memastikan pesan dipecah menjadi paket agar pesan yang dikirimkan dalam urutan yang benar. Yang ketiga, timeouts. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket, sehingga menghindari jaringan overload. Yang keempat, options. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Selanjutnya yakni model OSI. OSI atau Open System Interconnection merupakan sebuah model jaringan yang bertujuan untuk menyeragamkan model jaringan agar dapat berkomunikasi. OSI mendeskripsikan bagaimana data dan informasi jaringan dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. OSI model dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Manfaat OSI yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama dan juga standarisasi interface. Layer pada OSI model yakni 1. Application layer. Layer ini sangat dekat dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Contohnya yakni HTTP, FTP, NFS, dan DNS. Yang kedua yakni presentation layer. Layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengkodean
dan konversi data dari application layer dan juga memastikan semua data dari application layer dapat dibaca dalam sistem lainnya. Contoh presentation layer yaitu JPEG dan GIF. Yang ketiga, session layer. Layer ini memiliki tugas untuk membentuk, memanage, dan memutuskan sesi komunikasi antar aplikasi. Contohnya yakni NetBIOS dan ADSP. Yang keempat yakni transport layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Contohnya yakni PCP dan UDP. Yang kelima yakni network layer. Layer ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Contohnya yakni IP dan ICMP. Layer selanjutnya pada OSI model yakni yang keenam, data link layer. Layer ini memiliki tugas untuk menyediakan link data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Contohnya yakni PPP dan SLIP. Yang ketujuh, physical layer. Layer OSI ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima bit-bit data mentah pada media fisik melalui saluran komunikasi. Protokol jaringan komputer selanjutnya yakni TCP/IP model. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP/IP menjadi standar yang dipakai internet saat ini. Dalam sejarah internet, penemuan TCP/IP menjadi salah satu hal penting dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Layer pada TCP/IP model terbagi menjadi 5, yakni 1. Application layer. Layer ini bertugas dalam menyediakan dan mengatur komunikasi antara server dan klien, serta menyediakan akses terhadap aplikasi yang terhubung dalam jaringan. Contohnya yakni FTP dan HTTP. Yang kedua, transport layer. Layer ini bertugas dalam menyediakan layanan transfer serta memecah dan menyatukan data yang diterima layer sebelumnya. Contohnya yakni TCP dan UDP. Yang ketiga, network layer. Layer ini bertugas dalam pemilihan jalur atau rute pengiriman data dengan menggunakan router. Contohnya yakni IP. Yang keempat, data link layer. Layer ini bertugas untuk mendefinisikan dan mentransmisikan data pada layer sebelumnya antara sistem dan jaringan. Contohnya yakni Ethernet dan FDDI. Yang kelima, physical layer. Layer ini bertugas dalam persinyalan dan pengiriman data dengan media transmisi khusus. Contohnya yakni FDDI. Terdapat persamaan antara OSI model dengan TCP/IP model, yakni 1. Keduanya memiliki beberapa layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer walaupun dengan fungsi yang sedikit berbeda. Yang ketiga, sama-sama memiliki transport layer dan network layer. Yang keempat yakni keduanya sama-sama mengirimkan paket data secara paket switch. Berbeda dengan telepon analog yang menggunakan teknologi circuit switching. Berikut ini adalah gambar dari OSI model dan TCP/IP model yang memperlihatkan perbedaan pada layer yang dimiliki keduanya. OSI model memiliki total 7 layer, sedangkan TCP/IP model hanya memiliki total 5 layer. Terdapat perbedaan antara OSI model dengan TCP/IP model berdasarkan kelebihan, kekurangan, serta jenis protokol yang dipakai. Yang pertama, OSI model. Kelebihannya yaitu membagi tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan pemahaman dan memudahkan dalam troubleshooting.
Sedangkan kekurangannya yaitu layer OSI adalah teoritis dan dalam penggunaannya belum tentu menggunakan fungsi sesungguhnya, dan juga implementasi protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI. Jenis protokol yang dipakai OSI model yaitu termasuk ke dalam protokol independen. Yang kedua, TCP/IP model. Kelebihannya yaitu tidak tergantung pada hardware tertentu, sehingga cocok untuk berbagai macam jaringan dan protokol level tinggi yang distandarkan untuk konsistensi, sehingga menyediakan service user yang luas. Kekurangannya yaitu tidak bisa broadcast karena sifatnya yang one-to-one, dan juga akan mengalami kerepotan jika mengirim data yang kecil karena harus handshaking terlebih dahulu. Jenis protokol yang dipakai TCP/IP model yaitu termasuk ke dalam protokol spesifik. Selanjutnya yakni perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama, TCP. TCP merupakan bagian inti penting dari Internet Protokol atau IP yang berada di transport layer yang memiliki ukuran rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. TCP memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. TCP berbasis koneksi, dan TCP memiliki dua jalur untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Yang kedua yakni UDP. UDP merupakan jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah software bisa mengirimkan pesan ke komputer melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. UDP dapat melakukan komunikasi antar komputer tanpa perlu koneksi antar komputer yang menjadi host. UDP tidak berbasis koneksi atau connectionless. UDP melakukan transmisi data dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa rusak dan tidak urut. Macam-macam protokol jaringan dalam video ini akan dijelaskan sebanyak 5 macam, yakni yang pertama, SLIP atau Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang ketiga, FTP atau File Transfer Protocol, merupakan standar protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi untuk mentransfer file komputer dalam internetwork. Yang keempat, DNS atau Domain Name System, merupakan distributed database system untuk pencarian nama komputer di jaringan TCP/IP. Yang kelima, Telnet atau Telecommunication Network, merupakan protokol jaringan yang digunakan di lokal area network. Selanjutnya yakni port. Port merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang disebut port number, yang diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Macam-macam port yakni 1. Well-known port, merupakan port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, berkisar antara 0 sampai 1023 dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. Yang kedua, registered port, merupakan port yang digunakan oleh vendor komputer atau jaringan untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat, berkisar antara 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa.
Yang ketiga yakni Dynamically Assigned Port, yang merupakan port yang ditetapkan oleh sebuah operasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan, berkisar antara 1024 sampai 65.536 buah. Sekian penjelasan saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.